Oke, selamat datang di Tipis, yang gue udah nggak perlu jelasin lagi apa itu tipis. Di semester lagi di episode pertama gue udah jelasin tipis itu apa. Dan sekarang di episode kedua gue kedatangan lagi nih tamu yang ngakunya katanya K-popers. Betul. Terbaik, udah bisa dibilang K-popers terbaik apa belum? Lumayan lah. Lumayan lah ya, udah cukup tinggi lah lu. Kira-kira kalau di K-pop lu rank lu apa? Gue gak ngerti lagi. Ya pokoknya udah cukup tinggi lah ya. Lumayan. Oke, buat teman-teman yang belum tahu K-popers itu apa, gue jelasin dulu mungkin ya. K-popers adalah sebutan bagi penggemar K-pop. K-pop sendiri merupakan salah satu jenis musik yang sangat populer di Korea Selatan. Bener ya? Benar. Bedanya apa sama Korea Utara? Kalau Korea Utara nggak ada? Nggak ada. Dia nggak ada boyband-boybandan. Nggak ada. Ada penyanyi aja. Adanya perang, mungkin ada yang perang mungkin. Nah, terus ya, apakah ini di Korea Selatan, berarti nggak mencakup Korea Utara ya, berarti negara Korea Selatan. Nah, biasanya setiap boyband atau girl band K-pop itu mempunyai sebutan fans sendiri atau disebut fandom. Nah, kalau lu fandom apa? Gue EXO-L. EXO-L. Emang ada berapa sih? Ada berapa fandom kira-kira? Banyak ya. Kalau di Korea kan banyak banget grup band, boyband, girl band gitu. Iya. Jadi kayak Banyak banget. Ya, banyak banget. Sedangkan ya yang di fandom lu deh, yang di apa tadi EXO-L, EXO. itu ada berapa juta jiwa? Apa berapa orang? Banyak sih, lebih. Yang lo tahu deh, kira misalnya kayak ada 14.000, 15.000 gitu. Berapa? Di fandom lu sendiri? 20. 20.000. Mungkin. Banyak juga ya? Ya, lumayan. Oh, terus ada fandomnya mungkin ada sekitar puluhan ya? Puluhan fandom kali 20.000 tuh. Mungkin bisa udah mencapai ratusan, mungkin bisa udah 1 juta jiwa kali ya fans K-pop di Indonesia ya, atau mungkin lebih kali ya. Mungkin buat yang lebih tahu boleh di komen di bawah. Dan gila juga ya. Maksudnya itu tuh udah anjir berapa persen penduduk Jakarta tuh. Kalau sejuta. Kalau siang aja nih penduduk Jakarta tuh 7 juta jiwa. Kalau misalkan K-pop ada sejutaan, anjir berapa persen Jakarta tuh udah K-pop doang sih itu. Kasarnya kayak misalnya di Jakarta Selatan isinya K-popers semua. Gila banyak juga. Terus K-popers itu terkenal dengan powernya. Katanya power K-popers itu kuat. Kira-kira seberapa kuat gitu? Impact-nya apa yang dilakukan sama K-popers di Indonesia? Indonesia dulu aja gitu. Iya. Ya banyak sih. Kayak mulai dari kayak bantu bencana alam. Oh, kayak gitu-gitu. Ya, gitu-gitu. Dan gue denger juga katanya kalau orang, misalkan orang nih nggak suka K-pop gitu. Misalkan ada orang ngecengin K-pop deh. Terus bisa dihujat mati-matian, bahkan sampai delete akun, sampai beberapa mungkin ada public figure yang ngecengin K-pop. Terus klarifikasi itu nggak sekali 2 kali tuh ya. Ya, betul. Beberapa kali ya. Banyak. Sekuat itu. Padahal public figure tuh Lebih kuat kan, maksudnya lebih iya. terkenal. Dan anjir. Dan apa orang-orang yang nyerang itu maksudnya K-popers yang nyerang public figure atau orang-orang yang ngecengin K-pop itu dia pakai akun alter atau emang akunnya dia? Akun nyata ya dia? Akun nyata, tapi itu kayak itu namanya fan account namanya. Oh, fan account. Iya, kita jadi punya fan account-nya. Kayak biasanya tuh isinya kayak cuma retweet tentang update idol K-pop gitu. Oh, berita-berita kesehariannya idolnya lah. Di retweet kayak gitu-gitu. Jadi naik ya. Betul. Bisa jadi trending gitu ya. Jadi K-popers ini membantu idolnya biar beritanya update terus. Gokil. Semilitan itu ya. Hebat banget emang K-popers nih. Nah, terus di sini ada satu studi kasus juga. Maksudnya kayak banyak brand-brand yang jadiin idol K-pop sebagai brand ambasadornya. Karena kebanyakan K-popers bakal beli barang-barang yang berhubungan dengan idolnya. Betul. Kayak apa aja tuh? Contoh kayak akhir-akhir ini banyak banget brand skincare yang pakai idol K-pop. Padahal K-popnya tuh nggak pakai skincare-nya itu. Oh gitu? Dan kitanya pun yang beli, kadang kita nggak pakai itu. Kita mau beli karena si brand itu ngeluarin, kalau misalnya kita beli bundling besar nih ya, mereka bakal ngasih photocard, PC yang atas gitu. Nah itu tuh sangat
bergengsi buat kita. Itu sangat berharga buat kita. Anjay. Ya kurang lebih kayak gitu ya, banyak yang mikir kayak gitu. Jadi kayak, nyari cardnya itu, collectible itemnya itu. betul. Terus apa lagi? Banyak juga kayak sepatu, kayak Sepatu. parfum. Yang sebenarnya itu kayak kalau nggak dibeli pun nggak apa-apa kan. Kalau nggak dibeli nggak Nggak apa-apa. apa, tapi karena dia ngeluarin kayak PC terbatasnya itu, jadi kayak pokoknya gue harus punya tuh PC gitu. PC itu apa? PC itu apa? PC itu photocard. Oh, photocard. Iya, iya. Yang sekotak gini doang. Iya, iya. Harganya bisa kayak kalau dijual, kalau idolnya terkenal banget sampai 5 juta kan. 5 juta. Dan itu barang yang dibelinya itu mahal gak? Maksudnya kayak misalkan gue pernah lihat nih ada apa ya? Nabati atau apa gitu ya, yang ada photocard idol dan jatuh di tangan yang salah gitu. Gue pernah lihat videonya di Reels, ada abang-abangan gitu, sekelompok abang-abangan lagi nongkrong makan nabati. Terus dia dapat tuh idol card-nya. Katanya photocard itu ya lumayan langka mungkin ya. Dan gak jadi apa-apa gitu di tangan abang-abang itu. Dan komennya juga, anjir jatuh di tangan yang salah kayak gitu-gitu. Lu merasa, anjir kenapa gak gue sih? Ya kadang kayak gitu. Kalau kadang kayak gitu. Gue suka kayak, ya kenapa dia ya, kenapa gue yang udah beli banyak, gue gak dapet. Oh, lu gak dapet. Emang hoki-hokian sih. Iya bener. Kayak gitu-gitu. Nah itu tapi harga barangnya jadi mahal gak? Sebenarnya enggak sih, kayak waktu itu. Enggak, contohnya misalnya kan dia kan beli nabati nih. Iya. Nah nabatinya itu karena collab sama si K-pop idolnya itu, harganya jadi naik nggak? Misalnya tadinya 1.000 jadi 8.000 gitu. Enggak, harganya sama. Enggak, harganya sama tetap. Harganya sama, tapi enggak semuanya ada kan. Jadi kayak lo harus beli banyak biar Oh, iya. satu nabati, satu photocard gitu. Oke, berarti ya lu sendiri deh. Dari lu misalkan kayak brand-brand yang kayak ya misalkan kayak tadi tuh Richeese. Nah, lu kalau misalkan lu sendiri lu bakal beli berapa kira-kira? 5 lah. 5. Oke, 5 dulu. Kalau misalkan nggak dapat lu beli lagi nggak kira-kira? Oh, enggak. Kalau dapat baru beli lagi. Oh, dapat baru beli lagi. Terus apa lagi? Lu pernah beli skincare juga nggak yang tadi lu bilang? Nah, karena kebetulan Scarlett waktu itu. Boleh. Scarlett waktu itu collab sama EXO. Jadi gue harus beli. Kalau Scarlett itu kayak setiap pembelian dapat PC. Oh, dapat photocard. Tapi terbatas. Jadi cepet-cepetan dan harganya juga lumayan sih. Tapi waktu itu lu dapat. Lu beli berapa tuh si skincare itu? 300-an ke atas. 300-an. Itu artisnya nggak pakai? Enggak sih. Enggak, cuman collabs doang ya. Pas iklan dikit-dikit. Oh, dan akhirnya pas lu beli itu lu pakai nggak? Enggak, karena gue nggak emang pakai itu. Oh, jadi lu beli cuman khusus buat dapet photocard-nya itu? Betul sekali. Emang nggak bisa nge-print sendiri? Bisa. Nyari fotonya terus nge-print sendiri gitu. Cuma namanya K-popers tuh. Oh, gengsi tadi lu bilang ya. Kalau orang lihat tuh kayak, ini palsu nih, ketahuan banget nih. Oh, anjir. Jadi ada gengsinya juga. Jadi kayak kalau misalnya orang nongkrong nih, misalnya gue nongkrong sama temen-temen gue, terus pakai sepatu apalah misalnya Nike gitu. Iya, benar. Terus habis itu duduk, anjir keren lu sepatu lu Nike. Asli gak tuh? Gitu-gitu kan. Iya, kadang sampai yang ada yang dilempar-lempar sepatunya. Dipegang. Nah itu juga kalau K-popers, lu nongkrong nggak sama K-popers itu? Iya. Apa fandom lu? Sering kayak misalnya satu fandom main ini kayak K-popers tuh sering ngadain event juga. Event kayak misalnya event birthday idolnya, terus nanti kan kumpul terus ngasih kayak pasti kita bawa PC doang kayak. Oh, oke, iya. Gitu. Itu kan lu nongkrong nih sama temen-temen K-pop lu, terus habis itu bergengsi banget kan. Bahkan kalau mungkin lu misalnya pakai sepatu yang nggak asli gitu, atau nggak pakai tas yang nggak asli atau jaket yang nggak asli, itu nggak peduli tuh orang. Yang penting barang K-pop lu asli gitu. Dan biasanya tuh orang-orang datang tuh kayak, oh gue punya ini di rumah, gue bawa semua. Oh, jadi ntar kelihatan lu banyak lu show off sejati, gitu. Show off tar di situ. Nah kira-kira dia apa di satu meja kah terus langsung ditaruh-taruhin gitu? Enggak sih, biasanya K-popers tuh pakai tas yang transparan. Oke. Jadi kayak isi dalamnya tuh kelihatan. Anjir, iya juga ya. Gue gak pernah kepikiran tuh. Iya, benar. Ternyata isinya dalamnya tuh merch semua ya, merchandise semua ya. Lu kayak gitu juga? Bang, kebetulan enggak sih. Enggak. Nah terus lu show off-nya gimana? Kadang kalau dia lagi main sama ada event aja tuh kayak misalnya. Kalau gue sih lebih suka ke bajunya ya. Misalkan kayak baju yang pernah dipakai K-pop idol, terus kayak
oh harganya kayak kalau masih di otak gue masih cocok, gue beli. Terus nanti kalau ada event gue pakai. Jadi kan orang-orang, oh ini nih baju yang dipakai sama dia nih waktu itu gitu. Oke. Barang paling mahal K-pop idol sebagai brand ambassador-nya berapa lu paling mahal beli? Kalau gue nggak beli, gue agak sering-sering beli barang yang Ya pokoknya yang paling mahal. lightsticknya. Lightsticknya berapa tuh? Saya ingat gue 600-an. 600-an. Gue ada gede banget ya. Gede banget. Dan itu lu nggak terlalu pakai juga? Enggak, karena dia jarang ke konser juga kayak Oke. Tapi Dan gue pikir ngapain juga dibeli ya? ya kan namanya juga. Iya. Iya. Karena namanya juga ngefans kan. Ya kadang juga orang kalau misalnya udah brand love sama misalnya kayak Nike, beli sepatu sampai 5 juta, 6 juta ya sebenarnya buat apa? Cuman kan memang ya sebenarnya sama aja sih logikanya kayak beli sepatu Nike sama beli ya kayak contoh misalkan beli merchandise K-pop gitu kan. Yang dibayar kan gengsinya. Iya. Bener kayak tadi lu bilang. Oke, terus abis itu menurut lu barang kolaps idol yang paling mahal yang lu kayak anjing ini mahal banget dan terus ada yang beli berapa? Sepatu sih, sepatu. Sepatu paling mahal berapa? Mahal. Kayak bisa sepatu tuh kayak 5 jutaan, 10 jutaan juga ada. Ada. Idolnya tuh emang terkenal banget kayak EXO tuh, EXO BTS. Itu kan emang dia tuh grup gede ya. Kalau ada yang collab sama dia kayak paling 20 juta, 50 juta harga-harga. Anjir, bahkan sampai ke situ-situ ya. Ya udah kayak ini sih kayak brand-brand LV gitu-gitu ya yang kolaps terakhir itu kan ada tuh yang gelang yang kayak apa? Lem gede tau gak lo? Oh, gak tahu ya. Iya, itu sampai 51 juta anjir. Gede banget harganya. Gokil. Dan itu ada yang beli? Ada yang beli. Iya. Sultan juga tuh. Itu kayaknya K-popers Sultan tuh. Iya, emang banyak banget K-popers tuh yang sultan parah. Anjir, gokil. Oke. Nah, terus juga katanya nih K-popers itu egonya tinggi. Mereka mencoba untuk berlomba-lomba jadi fandom terbaik. Nah, ini maksudnya gimana nih? Kayak misal lagi di bencana alam. Iya. Biasa tuh kan kayak K-popers kayak fan club ya. Oh, berarti fandom terbaik tuh maksudnya anjir gue EXO lebih bagus nih daripada BTS fandomnya gitu. Iya, ya fandomnya bukan grupnya ya. Fandomnya kayak misalkan ada bencana alam, gua EXO-L nih, ngirimnya kayak 50 juta. Terus ARMY 45 juta kan bedanya cuma 5 juta doang. Oh, ya. tapi itu dijadiin bahan-bahan ributan ke depannya. Anjir. Malu pasti. Emang berarti ini ya ada perang-perang dingin lah ya antara fandom-fandom ini ya. Bener. Mau menjadi yang terbaik. Tapi kalau misalkan di satu K-popers itu sebenarnya apa ya? Ada konflik nggak? Apa kalau misalnya ya kita K-pop nih mau lu EXO atau apa? Kita temenan nggak? Kalau di apa emang ada gengsi-gengsian nih? Orang yang non K-popers itu kan kayak kita mau jadi K-popers paling damai di dunia. Tapi kalau misalnya di antara masalah internal kayak masalah sepele kayak misalnya idol EXO-L EXO gua pernah jadi brand ambassador Gucci misal. Terus Gucci ya. Satu lagi pernah juga terus nanti pasti dibanding-bandingin nih. Idol gue yang paling keren. Pas apa tadi misalnya kayak ARMY biasa aja, pas EXO bagus gitu. Oh, jadi emang bahkan kan orang kan takut sama K-pop gitu ya. Maksudnya sama K-popers itu karena anjir kalau gue hujat gue bakal diserang balik. Padahal di K-popers itu juga anjir satu sama lain fandomnya konflik juga. Bahkan di satu fandomnya tuh bisa aja berantem. Grup gitu ya. Nah, lu biasanya kalau EXO tuh nongkrongnya di mana? Nongkrong gimana ya tempatnya? Kopdarnya lah. Kan itu di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya. Dan itu emang resmi. Banyak event-event yang di situ. Oh, itu khusus EXO. Enggak juga nanti. Oh, enggak. Lagi. Oh, iya. Oke, berarti emang anjir, egonya tinggi. Tapi juga katanya, taruh atas lagi Dan. Tapi baik juga buat orang lain. Contohnya donasi bencana alam yang tadi lo bilang. Bisa sampai puluhan juta ya. Itu patungan segala macam buat bencana alam. Itu atas nama idolnya. Gokil. Kadang juga fandomnya kayak atas nama EXO-L gitu. Kadang atas nama EXO gitu. Jadi kayak orang-orang ngeliatnya kayak, oh EXO tuh fansnya baik-baik ya gitu. Egonya tinggi sekali. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau mau cepat masuk surga, jadi idol K-pop.
nanti biaya ke surganya ditanggung sama fansnya gitu kan guys. Bisa juga ya. Gila ya, sampai mengatas nama. Biasa kan kalau kita kan kayak apa ya, misalkan bayar zakat nih atas nama siapa gitu, almarhum siapa, misalkan almarhum orang tua atau segala macem. Ini beramal atas nama idol. Unik juga sih menurut gue, tapi nggak ada masalah juga kan, hak yang ngejalanin juga lah ya kan. Ya kita juga kali aja ya dia tetap bayar zakat atau apa, tapi tetap hobi. Iya. Kan kita nggak ikut. Oke, terus berita selanjutnya apa? Terus juga katanya di media sosial, khususnya di aplikasi X atau Twitter, K-popers juga punya power yang kuat buat politik. Contohnya gimana tuh? Contohnya waktu berarti bisa ngebeli suara K-popers juga? Waktu apa gimana? Omnibus Law, inget nggak? Itu kan demo besar-besaran banget. Iya. Gue waktu itu nggak ikut demonya, tapi gue ikut meramaikan di Twitter. Kayak biasanya seperti yang gue bilang tadi, kayak fans kita tuh kayak setiap hari ada updatean kan tentang idolnya. Terus kita naikin HT-nya tuh kayak misalkan Chanyeol di sini nih gitu. Iya. Nah pas lagi demo kemarin, kalau gue nggak salah inget ya, itu kayak semingguan lah kita tuh kayak stop tentang hashtag idol K-pop kita. Terus kayak bahas tentang demo yang itu kayak Omnibus Law gitu. Jadi kan kayak orang yang nggak tahu nih tentang apa yang ada terjadi, tapi dia main Twitter kan jadi tahu kan. Jadi tahu. Ya, jadi siapa tahu bisa membantu gitu. Oh, ngebantu ngebahas, tapi itu dalam artian baik ya. Iya, betul. Terus tapi pernah nggak, misalkan kayak ini kan kita lagi ngobrolin politik ya kan, misalkan kayak salah satu, misalkan kayak pemilu deh, pemilu presiden dari salah satu capres, bayar nih ke fandom buat naikin namanya dia lah, ya hashtagnya dia lah, atau enggak bantu ngegembor-gemborin kampanyenya dia deh, ada nggak? Ya kalau itu nggak tahu ya, siapa tahu ada gitu. Tapi pernah kelihatan nggak? Maksudnya kayak, anjir nih, misalkan kayak contoh siapa ya, misalkan ARMY gitu misalkan, ARMY bantuin 02 misalkan gitu, pernah nggak ada kelihatan nggak kayak gitu? Enggak sih, nggak kelihatan yang banget. Itu mungkin kayak beberapa ARMY emang yang kebetulan dia support itu. Oh, support jadi itu. Dia naikin terus gitu. Oke, berarti ada aja lah. Sebenarnya bisa disalahgunakan, bisa juga buat kebaikan juga lah ya. Gokil emang impact-nya lumayan gede sih. Tadi yang kayak gue juga kaget, sampai juta jiwa juga ya, yang fans-fansnya idol K-pop itu. Oke, berarti lu sendiri nih Den, lu udah berapa lama lu ngikutin K-pop itu? Lu pernah berubah fandom nggak? Gue pernah. Dulu waktu pertama kali gue jadi K-popers itu tahun 2002. Nah, tahun 2014. 2014, anjir. Udah 10 tahun yang lalu ya? Iya. Gila. Terus? Masa gue suka Super Junior, karena ibu gue suka itu. Jadi kayak Super Junior Suju ya, gue pernah dengar dulu tuh ya. Gue nontonnya bareng ibu gue. Gue juga suka itu. Nah pas makin gede 2016 mungkin, nah gue baru tuh sukanya EXO. Lu bisa mencari ini lu sendiri lah, lu bisa nyari idol lu sendiri. Kemana tuh? EXO, terus sempat ke BTS setahun doang sih. Setahun doang, oh iya. Agak toxic dikit fansnya, oke. Terus gue pindah lagi ke EXO. Ya, ke EXO. EXO terus sampai sekarang. EXO tuh berarti boy band ya? Boy band. Kalau misalkan apa ya, dramanya lu nonton juga nggak? Nonton juga. Nah itu bisa dibilang K-pop nggak? Kalau itu enggak ya? Itu kan cuma idol musiknya doang. Kalau K-drama jadi K-drama itu. Berarti sebutan fansnya beda. Berarti gitu. Kalau misalkan orang-orang takut K-popers tuh takut sama fans penyanyi ya? Iya, fans idol gitu. Idolnya, bukan aktor. Iya, kalau aktor tuh ada nggak dia? Maksudnya militan juga nggak? Fansnya juga, banyak juga fansnya. Kalau aktor tuh biasanya ibu-ibu iya. Banyak banget yang. Berarti nggak semilitan idol ininya ya. Gokil emang K-pop ini. Gue langsung manggil narasumber yang udah ini ya, yang udah cukup lama, udah 10 tahun menggeluti dunia idol Korea ya. Gue lupa lagi tadi mau ngomong apa. Langsung closing aja lah ya. Ya udah, thank you banget buat Denisa udah datang. Terus juga buat teman-teman yang pengen
episode selanjutnya mau bahas apa, bisa komen di bawah. Nanti kita naikin juga. Ntar gue bakal nyariin narasumber yang cocok lah buat bahasan-bahasan yang lo minta. Oke, sekian aja episode tipis kali ini. Gue Pakong dan Denisa. Kita undur diri pamit. Thank you semuanya.